tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Prestasi Si Dudung turunkan baliho HRS jadi pangkostrat. Umat bersatu geruduk Si Dudung copot jabatan. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun, mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Majelis Hakim yang mulia, kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Itu perintah saya. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan bahwa doktrin TNI adalah sis dan kaprata, sistem pertahanan rakyat semesta. Sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak menantang perintah atau putusan. Latar belakang saya ini, sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Kita merintahkan jual narkoba, dia bisa nolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak alasan. Jadi, jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI sendiri. Di mana kita melihat juga Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7-nya mengenai tugas-tugas pokok TNI. Di situ dijelaskan bahwa tugas-tugas pokok TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini menariknya dilaksanakan tuh berdasarkan kebijakan politik negara. Nah, artinya ada satu benang merah bahwa kebijakan politik negara saat ini melalui tanda-tanda yang dijalankan oleh TNI adalah salah satunya yang penting mungkin ya, baliho dan FPI. Artinya kebijakan politik negara ini sangat aneh ketika hanya men-stressing pada baliho dan FPI gitu. Jadi
kita tahulah di balik ini jadinya siapa gitu loh, seperti itu. Padahal kami di sini FPI hanya menginginkan semata-mata sederhana saja, keadilan gitu. Dan saya yakin seluruh masyarakat juga sepakat dengan hal tersebut. Kita minta mari yang berkerumun dan berkumpul tidak menjaga jarak, kemudian mengabaikan protokol kesehatan, disanksi dan didenda di daerah sebagaimana FPI telah disanksi gitu. Kalau memang dilanjutkan dengan proses hukum, yang lain tadi juga dilanjutkan proses hukum, kan sederhana saja gitu loh. Kalau memang baliho FPI harus diturunkan gitu kan, ya baliho revolusi mental tuh di mana-mana turunkan juga seperti itu. Jadi muaranya sebenarnya kita butuh keadilan, itu aja. Jadi kita juga kaget kalau sampai dibawa ke menjadi salah satu bagian dari kebijakan politik negara. Kita semua rakyat Indonesia bukan cuma umat Islam, bukan cuma pencinta Habib, tapi semua rakyat Indonesia adalah pencinta keadilan. Kita ingin keadilan tegak setegak-tegaknya. Kita tidak ingin diperlakukan secara tidak adil. Kita, individu kita masing-masing, tidak ingin diperlakukan secara tidak adil. Dan untuk itu kita tidak boleh berlaku tidak adil. Dan khusus untuk majelis hakim, setiap keputusan Anda akan berpengaruh, berdampak kepada terdakwa. Setiap keputusan Anda akan berdampak, memberi pengaruh pada terdakwa, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang Maha Adil. Di tengah persidangan, Habib Rizik Syihab sebut Pangdam Jaya tidak punya nyali gara-gara turunkan baliho bergambar dirinya, menentang perang FPI. Kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab hingga detik ini masih terus berjalan. Dikutip Gridot dari Kompas.com, Habib Rizik Syihab masih dalam proses pengadilan terkait kasus kerumunan yang menjeratnya. Kini, yang terbaru terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan Muhammad Rizik Syihab menyebut Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman bernyali kecil. Hal itu, kata Habib Rizik, lantaran Pangdam ikut menebar ancaman ke bekas organisasi masyarakat yang dibesarkannya, yakni Front Pembela Islam. Habib Rizik juga turut menyoroti perilaku Maijen Dudung yang secara paksa menurunkan baliho penyambutan terhadap dirinya di wilayah Jakarta pada November 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan Habib Rizik saat sidang lanjutan beragendakan pembacaan pledoi alias nota pembelaan atas tuntutan jaksa kepada dirinya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pernyataan itu berlandaskan kata Habib Rizik saat gelaran apel Kodam Jaya di Monas, Jakarta Pusat, di mana saat itu Maijen Dudung sempat menebar ancaman terhadap FPI. Bahkan saat itu, kata Habib Rizik, Maijen Dudung sempat menantang untuk perang dengan FPI. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang HRS, ujarnya. Padahal, kata ex-imam besar FPI itu, ormas yang dibesarkannya itu bukanlah milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Sehingga, kata Habib Rizik, selayaknya ujaran ancaman yang dilayangkan oleh Maijen Dudung seharusnya ditujukan kepada para teroris separatis seperti di Papua. Sepertinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila, tukasnya.